Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Natalia dengan NIM 071 dari kelas Gizi 2C. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang topik sistem reproduksi pada manusia. Reproduksi. Setiap makhluk hidup selalu bereproduksi. Mengapa? Makhluk hidup bereproduksi bertujuan untuk mempertahankan keberadaan jenisnya. Demikian juga manusia. Proses reproduksi diatur oleh sistem reproduksi. Manusia memiliki dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki sistem reproduksi yang berlainan dan saling membutuhkan. Alat-alat reproduksi pada manusia. Yang pertama pada laki-laki, alat reproduksi pada laki-laki terdiri dari satu sepasang testis, saluran-saluran kelamin, yang ketiga kelenjar-kelenjar tambahan, yang keempat adalah penis. Yang pertama adalah testis. Testis adalah kelenjar kelamin penghasil sperma dan hormon testosteron. Yang kedua ada saluran kelamin, yaitu yang pertama adalah vasa efrentia. Vasa efrentia berfungsi untuk menampung sperma. Yang kedua adalah epididymis. Epididymis berfungsi untuk mengabsorpsi sperma hingga kental dan menyimpan sementara sperma selama 3 minggu. Yang ketiga adalah vas deferens. Vas deferens ini merupakan saluran penghubung epididymis dengan uretra pada penis. Di bagian ujungnya terdapat saluran ejakulasi. Yang terakhir merupakan uretra. Uretra merupakan saluran untuk mengeluarkan sperma dan urin. Selanjutnya pada kelenjar tambahan ada vesika seminalis yang merupakan kantong semen atau mani yang dindingnya menghasilkan cairan lendir yang mengandung fruktosa, asam askorbat, dan asam amino sebagai makanan dan pelindung sperma sebelum membuahi ovum. Dan selanjutnya adalah semen atau mani adalah cairan yang terdiri dari sperma dan di cairan ini yang dihasilkan oleh beberapa kelenjar. Pada kelenjar tambahan, yang pertama yaitu adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat menghasilkan cairan basa yang berwarna putih susu. Cairan ini berfungsi untuk menetralkan sifat asam pada saluran vasa efrentia dan cairan pada vagina sehingga sperma dapat bergerak dengan aktif. Pada kelenjar tambahan, kelenjar Kauperi atau bulburetralis yang berfungsi untuk penghasil cairan pelicin. Selanjutnya penis. Penis merupakan alat kelamin luar yang berfungsi untuk penetrasi sperma ke dalam tubuh wanita. Sistem reproduksi laki-laki berhubungan erat dengan sistem sekresi urinaria. Testis menghasilkan jutaan sperma tiap hari, mulai dari masa pubertas sampai meninggal dunia. Jika tidak dikeluarkan, sel-sel sperma akan mati dan diserap kembali oleh tubuh. Selanjutnya, alat-alat reproduksi manusia pada bagian perempuan. Alat reproduksi pada perempuan berupa pertama adalah sepasang ovarium, yang kedua oviduk atau tuba falopi, yang ketiga uterus, yang keempat vagina, yang kelima ada organ kelamin bagian luar. Yang pertama ada ovarium atau indung telur, merupakan kelenjar kelamin yang memproduksi ovum atau sel telur dan mensekresi hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua ada oviduk atau tuba falopi yang biasa disebut dengan saluran telur. Saluran ini berfungsi untuk menyalurkan sel telur ke dalam uterus atau rahim dengan bantuan gerakan peristaltik dan dibantu oleh gerakan silika pada dindingnya. Selanjutnya ada uterus atau rahim. Uterus atau rahim merupakan tempat berkembangnya embrio. Selama kehamilan, volume uterus mampu mengembang hingga 500 kali. Selanjutnya ada vagina. Vagina merupakan tempat penis pada saat kopulasi dan sebagai jalan keluarnya bayi pada saat proses kelahiran. Kemudian pada organ kelamin luar ada yang pertama yaitu klitoris atau biasa disebut kelentit yang merupakan struktur yang sama dengan penis. Yang kedua adalah vulva yang terdiri atas labium mayor, bibir besar, dan labium minor atau bibir kecil. Yang ketiga ada lubang saluran kencing. Yang keempat ada lubang vagina atau bagian terluar dari vagina. Yang terakhir yaitu fundus yang merupakan bagian lipat paha. Selanjutnya yaitu pada bagian pembentukan sel kelamin. Yang pertama dimulai dari pembentukan sperma yang biasa disebut dengan spermatogenesis. Proses ini terjadi pada testis dan
Spermatogonium bersifat diploid dan selalu membelah diri secara mitosis sehingga jumlahnya bertambah banyak. Sebagian spermatogonium membesar menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer terus membelah diri secara meiosis dan membentuk spermatosit sekunder. Selanjutnya, spermatosit sekunder membelah diri kembali secara meiosis menjadi spermatid. Spermatid kemudian berdiferensiasi menjadi sperma, dan pada tiap-tiap sperma memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom spermatogonium. Selanjutnya, untuk pembentukan sel kelamin pada wanita, pembentukan ovum yang bisa disebut dengan proses oogenesis. Proses ini terjadi di dalam ovarium. Awalnya oogonium itu bersifat diploid. Oogonium membelah diri secara mitosis sehingga berkembang jumlah menjadi banyak. Oogonium berkembang menjadi oosit primer. Oosit primer kemudian membelah diri secara meiosis menjadi oosit sekunder dan badan kutub pertama. Oosit sekunder mengandung kuning telur dan sitoplasma. Badan kutub pertama merupakan inti sel yang kemudian membelah diri menjadi dua. Oosit sekunder membelah diri secara meiosis menjadi ootit dan badan kutub kedua. Ootit berkembang menjadi ovum yang haploid, yang kemudian pada setiap oosis primer menghasilkan satu ovum. Selanjutnya adalah proses ovulasi. Ovulasi adalah proses keluarnya ovum dari ovarium. Ovum akan bergerak ke rahim. Bersamaan dengan proses ini, dinding rahim menjadi tebal dan seperti spons penuh dengan pembuluh darah yang siap menerima zigot. Selanjutnya masuk ke dalam proses fertilisasi atau proses pembuahan. Arti dari fertilisasi sendiri adalah proses peleburan antara satu sel sperma dengan satu sel telur atau ovum yang telah matang. Setelah melekatnya peleburan antara sel telur dengan sel sperma, maka akan terjadi proses kehamilan. Pada proses kehamilan, setelah zigot terbentuk, zigot langsung membelah diri menjadi 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Hasil pembelahan merupakan berupa sekelompok sel dengan ukuran yang sama, mirip buah arbei atau biasa disebut dengan morula. Morula akan terus membelah sampai terbentuk blastosit. Tahap ini disebut blastula. Sedangkan rongga di dalam blastula disebut blastosol. Dalam waktu yang bersamaan, dinding rahim akan menebal penuh dengan pembuluh darah yang siap menerima zigot. Zigot menempel pada dinding rahim untuk berkembang, dan kemudian zigot akan berubah menjadi embrio. Selanjutnya, pada proses kehamilan ini akan terbentuk plasenta dan tali pusar sebagai penghubung antara embrio dengan ibunya. Embrio dikelilingi cairan amnion yang berfungsi untuk melindungi dari bahaya benturan. Dan pada usia 4 minggu, embrio ini akan mulai membentuk mata, tangan, dan kaki. Serta pada usia 6 minggu, embrio ini akan berukuran sekitar 1,5 cm. Otak, mata, telinga, dan jantungnya sudah berkembang, dan tangan serta kakinya akan mulai terbentuk. Serta apabila embrio sudah masuk pada usia 8 minggu, embrio sudah memiliki organ yang lengkap. Embrio ini akan berubah menjadi janin atau fetus. Dan setelah usia kehamilan mencapai 9 bulan 10 hari, bayi yang akan siap dilahirkan. Gambar ini merupakan suatu gambar untuk mengetahui proses perkembangan embrio atau janin dari minggu ke minggu. Selanjutnya masuk pada pembahasan tentang menstruasi. Menstruasi terjadi apabila ovum tidak dibuahi. Dinding rahim yang telah menebal dan penuh dengan pembuluh darah akan rusak dan luruh atau runtuh. Bersama-sama dengan ovum, jaringan tersebut dikeluarkan melalui vagina dalam proses menstruasi atau biasa disebut haid. Kemudian masuk pada penyakit pada sistem reproduksi. Yang pertama ada gonore atau kencing nanah. Penyebab dari gonore ini adalah bakteri Neisseria gonore yang ditularkan melalui hubungan seksual, yang akan mengakibatkan radang pada organ reproduksi yang menyebabkan kemandulan, mata, dan persendian, serta selaput otak pada bayi. Tanda-tanda dan gejalanya yaitu terdapat nanah pada ujung saluran kencing dan terasa panas atau terbakar saat buang air kecil. Yang kedua ada penyakit sifilis. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum yang ditularkan melalui hubungan seksual.
Akibat dari penyakit sifilis adalah kerusakan organ reproduksi. Pada stadium lanjut, sifilis akan menyerang hati dan susunan syaraf otak manusia. Yang terakhir adalah penyakit AIDS atau Acute Immune Deficiency Syndrome. Penyebab dari penyakit ini adalah virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Akibat dari penyakit AIDS ini adalah hilangnya daya kekebalan tubuh terhadap penyakit karena virus ini menyerang sel-sel darah putih. Penyebarannya dapat melalui kontak cairan tubuh dengan penderita AIDS, serta orang yang terinfeksi virus HIV akan menderita AIDS selama 6 bulan atau lebih tergantung dari daya tahan tubuh. Demikian presentasi tentang materi sistem reproduksi manusia yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.